Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Calon Guru Baru. Pada video kali ini, saya akan menyajikan mengenai 30 soal latihan SKB untuk guru SD, SMP, SMA, maupun SMK. Jadi ini general ya, jadi semua jenjang guru bisa mempelajarinya. Nah, di sini nanti teman-teman bisa menjawab soalnya, videonya tinggal di-pause, nanti di-play lagi kalau misalnya sudah memiliki jawaban dan ingin memastikan jawabannya sudah tepat atau gimana. Nah, langsung aja ya untuk 30 latihan soal SKB CPNS-nya. Semoga sukses. Soal nomor 1, di bawah ini merupakan pengidentifikasian materi pembelajaran yang menunjang pencapaian kompetensi dasar. 1. Potensi peserta didik, karakteristik mata pelajaran, relevansi dengan karakteristik daerah, tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. 3. Kebermanfaatan bagi peserta didik, struktur keilmuan, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran. 4. Kemampuan guru dan ketersediaan referensi. 5. Relevansi dengan kebutuhan peserta didik, tuntutan lingkungan dan alokasi waktu. 6. Dana yang tersedia. Dalam mengidentifikasikan materi pembelajaran yang diampu, guru harus memperhatikan antara lain nomor A. 1, 2, 3, 4, B. 2, 3, 5, 6, C. 1, 2, 3, 5, D. 1, 2, 4, 5, E. 3, 4, 5, 6. Oke, teman-teman bisa mencoba menjawab, videonya di-pause, nanti di-play lagi kalau mau dicocokkan jawabannya. Di sini jawabannya B. Soal nomor 2, upaya guru dalam memanfaatkan hasil analisis untuk menentukan ketuntasan belajar antara lain sebagai berikut. A. Menentukan kriteria keberhasilan belajar. B. Mengklasifikasi siswa berdasarkan hasil capaian belajarnya. C. Mencari letak kelemahan secara umum dilihat dari kriteria keberhasilan yang diharapkan. Atau D. Merencanakan pengajaran remedi. Di sini jawaban yang tepat adalah C. Mencari letak kelemahan secara umum dilihat dari kriteria keberhasilan. Soal nomor 3, upaya merancang pengayaan bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar optimal tampak dalam kegiatan guru sebagai berikut. A. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari pengarang yang berbeda. B. Memberikan tes tambahan dengan tingkat kesukaran yang lebih tinggi. C. Memberikan tambahan sumber bacaan yang lebih mendalam dan tingkat variasi yang tinggi berikut instrumen tesnya yang sesuai. D. Diberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan pengerjaan soal-soalnya yang memiliki kesulitan tinggi. Jawabannya D. 4. Dalam melakukan evaluasi proses dan hasil belajar, seorang guru perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. A. Semua indikator ditagi dengan berbagai teknik penilaian, analisa hasil penilaian, melaksanakan program perbaikan dan pengayaan. B. Melaksanakan program perbaikan dan pengayaan, analisa hasil penilaian, sebagian indikator ditagi dengan berbagai teknik penilaian. C. Analisa hasil penilaian, belum melaksanakan program perbaikan dan pengayaan. Semua indikator ditagi dalam berbagai teknik penilaian. D. Melaksanakan hasil penilaian dan melaksanakan program perbaikan dan pengayaan. Atau E. Semua indikator ditagi dalam berbagai teknik penilaian dan melaksanakan analisa hasil penilaian. Jawabannya E. Semua indikator ditagi dengan berbagai teknik penilaian dan melaksanakan analisa hasil penilaian. Nomor 5. Pada setiap akhir kegiatan pembelajaran, guru bersama peserta didik melakukan kegiatan refleksi. Hal ini dilaksanakan untuk A. Mengukur ketuntasan peserta didik, B. Mengukur efektivitas proses pembelajaran, C. Mengukur hal-hal yang belum dipahami peserta didik, D. Menentukan langkah-langkah pertemuan berikutnya. Yang tepat jawabannya C. Mengukur hal-hal yang belum dipahami peserta didik. Nomor 6. Standar penilaian pendidikan diatur dalam Permendikbud RI nomor A. Permendikbud RI nomor 22 tahun 2016, B. Permendikbud RI nomor 23 tahun 2016, C. Permendikbud RI nomor 24 tahun 2016, atau D. Permendikbud RI nomor 25 tahun 2016. Jawabannya B. Ada di Permendikbud RI nomor 23 tahun 2016.
Nomor 7. Untuk menghindari penilaian yang subjektif dan untuk memudahkan guru dalam menilai prestasi yang dicapai peserta didik, maka penilaian ranah psikomotor guru menggunakan A. Soal pilihan ganda, B. Soal jawaban singkat, C. Soal uraian subjektif, atau D. Tes performance. Jadi jawabannya D. Tes performance. Soal nomor 8. Penilaian portofolio dapat dilaksanakan dengan cara A. Memberikan penilaian menyeluruh terhadap tugas-tugas peserta didik. B. Mengumpulkan lembaran-lembaran jawaban hasil tes harian dan ulangan akhir semester tiap peserta didik. C. Mengumpulkan hasil kerja masing-masing peserta didik yang telah diberikan masukan baik oleh guru dan rekan peserta didik dalam suatu album sebagai bukti hasil belajar. D. Mengumpulkan lembaran-lembaran jawaban hasil ulangan tiap peserta didik untuk melihat kesulitan peserta didik dalam memahami pokok bahasan tertentu dan kemudian diberikan pembahasan atau pembelajaran dan tes remedi. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 8 ini yaitu C. Mengumpulkan hasil kerja masing-masing peserta didik yang telah diberikan masukan baik oleh guru dan rekan peserta didik dalam satu album sebagai bukti hasil belajar. Selanjutnya, nomor 9. Dalam mengembangkan instrumen penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar harus memperhatikan A. Substansi, konstruksi, bahasa, B. Substansi, konstruksi, validitas, skor, C. Substansi, bahasa, konstruksi, skor, D. Substansi, validitas, bahasa, reliabilitas, atau E. Substansi, konstruksi, validitas, reliabilitas. Jawaban yang tepat adalah A. Substansi, konstruksi, dan bahasa. Selanjutnya nomor 10. Di bawah ini yang merupakan ciri dari penilaian kelas adalah A. Penentuan tujuan tes, penyusunan kisi-kisi tes, penulisan soal, penelaahan soal, perakitan soal, analisa soal. B. Penyusunan kisi-kisi tes, penulisan kartu soal, penelaahan soal, perakitan soal, penyajian tes, scoring, pelaporan hasil tes. C. Belajar tuntas, penilaian otentik, berkesinambungan berdasarkan acuan norma, menggunakan berbagai teknik dan instrumen penilaian. Atau D. Belajar tuntas, penilaian otentik, berkesinambungan berdasarkan acuan kriteria, menggunakan berbagai teknik dan instrumen penilaian. Jadi, untuk nomor 10, jawaban yang tepat ada di D. Belajar tuntas, penilaian otentik, berkesinambungan berdasarkan acuan kriteria, menggunakan berbagai teknik dan instrumen penilaian. Selanjutnya nomor 11, pernyataan-pernyataan di bawah ini yang betul adalah penilaian hasil belajar oleh pendidik digunakan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik, bahan laporan hasil belajar, dan memperbaiki proses pembelajaran. B. Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilaksanakan dalam bentuk penugasan, ulangan harian, ulangan akhir semester, ulangan kenaikan kelas, dan ujian sekolah. C. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dilakukan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik pada semua mata pelajaran dan tanpa memperhatikan hasil penilaian oleh pendidik. Atau D. Kriteria kelulusan ujian nasional dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Satuan Pendidikan. Untuk jawaban 11, yang tepat di sini adalah di choice A. Penilaian hasil belajar oleh pendidik digunakan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik, bahan laporan hasil belajar, dan memperbaiki proses pembelajaran. Kita lanjut ke nomor 12. Untuk memperoleh penilaian hasil yang baik meliputi aspek apakah A. Kepribadian kognitif afektif, B. Kognitif kepribadian psikomotor, atau C. Afektif kognitif mental, atau D. Kognitif psikomotor dan afektif. Oke, di sini jawaban yang tepat tentu saja yaitu D. Kognitif psikomotor dan afektif. Lanjut lagi nomor 13. Upaya guru dalam memberikan kesempatan kepada siswa untuk merefleksikan pengalaman belajar yang telah dialami yang paling optimal adalah dengan cara A. Guru memberikan tes atau pekerjaan rumah setiap akhir pelajaran. B. Guru menggunakan pertanyaan terarah maupun yang pertanyaan bersifat penelusuran saat pembelajaran berlangsung. Atau C. Guru mewawancarai tiap siswa tentang capaian atau masalah belajar yang dihadapi siswa dalam belajar. Atau D. Guru menugaskan siswa untuk menuliskan kesulitan siswa dalam belajar.
Jawaban yang tepat ada di D. Guru menugaskan siswa untuk menuliskan kesulitan siswa dalam belajar. Nomor 14. Penilaian proses secara berkesinambungan oleh guru dapat dilakukan dengan cara A. Memberikan penilaian terhadap efektivitas, tahap kemajuan, dan hasil kerja siswa dari proses belajar dari kelas maupun luar kelas. B. Memberikan pretest maupun post-test secara tertulis setiap kali proses pembelajaran. C. Mengadakan ulangan harian rutin secara terjadwal. D. Mengadakan ulangan harian tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada siswa. Jawaban yang tepat ada di B. Memberikan pretest maupun post-test secara tertulis setiap kali proses pembelajaran. 15. Penilaian merupakan salah satu proses penting dalam penilaian. Prinsip-prinsip penilaian yang harus dipedomani adalah penilaian harus dilaksanakan secara A. Sahih atau valid, adil, terbuka, bermakna, menyeluruh, terpadu, berkesinambungan, objektif, efisien, dan efektif, sistematis, akuntabel. B. Terbuka, bermakna, adil, sahih atau valid, efisien, dan efektif, menyeluruh, terpadu, akuntabel menggunakan acuan norma. C. Sahih atau valid, adil, terbuka, bermakna, objektif, dan efisien, berkesinambungan, terpadu, menyeluruh. Atau D. Sahih atau valid, adil, objektif, terbuka, bermakna, menyeluruh, berkesinambungan, terpadu, sistematis, menggunakan acuan kriteria, dan akuntabel. Jawaban yang tepat adalah D. Sahih atau valid, adil, objektif, terbuka, bermakna, menyeluruh, berkesinambungan, terpadu, sistematis, menggunakan acuan kriteria, dan akuntabel. Selanjutnya, sebelum merumuskan tujuan pembelajaran, hal yang harus dilakukan adalah A. Menentukan alat, bahan, sumber belajar yang digunakan. B. Menyusun kriteria penilaian, lembar pengamatan, contoh soal, teknik penskoran. C. Mengidentifikasi materi ajar berdasarkan materi pokok atau pembelajaran yang terdapat dalam silabus. D. Menentukan metode pembelajaran yang akan digunakan. Atau E. Menentukan SK, KD, dan indikator yang akan digunakan terdapat pada silabus yang telah disusun. Jadi jawaban yang tepat dalam merumuskan tujuan pembelajaran, hal yang harus dilakukan adalah B. Menyusun kriteria penilaian, lembar pengamatan, contoh soal, teknik penskoran. Selanjutnya, dalam merumuskan tujuan pembelajaran, hal yang perlu diperhatikan adalah A. Alokasi waktu yang dibutuhkan untuk pertemuan yang telah ditetapkan. B. SK, KD, dan indikator yang akan digunakan terdapat pada silabus yang telah disusun. C. Alat atau bahan atau sumber belajar yang digunakan. D. Kriteria penilaian, lembar pengamatan, contoh soal, dan teknik penskoran. Jawaban yang tepat ada di B. SK, KD, dan indikator yang akan digunakan. Lanjut lagi, sejumlah kemampuan yang harus dimiliki peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan untuk menyusun indikator kompetensi adalah A. Standar kompetensi, B. Kompetensi dasar, C. Kompetensi dasar mata pelajaran, D. Kompetensi, atau E. Standar kompetensi kelulusan. Jawabannya C. Kompetensi dasar mata pelajaran. Selanjutnya, dalam mengembangkan penilaian hendaknya memperhatikan prinsip berikut ini, kecuali A. Memandang penilaian dan kegiatan pembelajaran secara terpadu, sehingga penilaian berjalan bersama dalam proses pembelajaran. B. Mengembangkan tugas penilaian yang bermakna terkait langsung dalam kehidupan nyata. C. Mengembangkan berbagai strategi yang mendorong dan memperkuat penilaian berbagai cermin diri. Atau D. Melakukan penilaian kelas secara acak terhadap SK dan KD. Jawaban yang tepat D. Melakukan penilaian kelas secara acak terhadap SK dan KD. Selanjutnya, nomor 21. Menerapkan suatu prinsip atau applying a principle, membuat model atau model building, mengevaluasi, merencanakan, memperhitungkan atau meramalkan kemungkinan, meramalkan, menduga atau mengemukakan pendapat atau mengambil kesimpulan, termasuk klasifikasi kata kerja operasional sesuai dengan tingkat berpikir. A. Berhubungan dengan mencari keterangan. B. Memproses atau processing. C. Menerapkan dan mengevaluasi. Atau D. Perilaku yang kreatif. Yang tepat adalah C. Menerapkan dan mengevaluasi. Dalam mengembangkan indikator, hendaknya urutan berdasarkan hierarki konsep disiplin ilmu dan atau tingkat kesulitan materi,
B. Adanya keterkaitan antar standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran. C. Adanya keterkaitan standar kompetensi dan kompetensi dasar antar mata pelajaran. Atau D. Sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah, dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur dan atau dapat diobservasi. Jawaban yang tepat adalah D. Soal nomor 23. Mensintesiskan atau synthesize, mengelompokkan atau grup, menjelaskan atau explain, mengorganisasikan atau organize, meneliti atau melakukan eksperimen atau eksperimen, membuat analog, mengurutkan sequence, termasuk klasifikasi kata kerja operasional sesuai dengan tingkat berpikir. A. Berhubungan dengan mencari keterangan. B. Memproses atau processing. C. Menerapkan dan mengevaluasi. Atau D. Perilaku kreatif. Jawaban yang tepat adalah B. Memproses. 24. Dalam menentukan materi pokok atau lesson content, hendaknya mencakup sebagai berikut. A. Berisikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang harus dipelajari siswa dalam rangka menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar. B. Berisi garis besar model, pendekatan, strategi, metode, atau teknik pembelajaran yang digunakan yang memungkinkan siswa aktif berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran, termotivasi, menaruh minat, tertantang untuk menemukan sendiri pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan yang harus dikuasai. C. Berisi bagaimana proses dan hasil belajar akan dievaluasi atau dinilai. Atau D. Berisi alokasi waktu yang diperlukan untuk mempelajari setiap standar kompetensi. Yang tepat adalah A. 6. Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pernyataan tersebut di atas sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum. A. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. B. Relevan dengan kebutuhan kehidupan. C. Menyeluruh dan berkesinambungan. Atau E. Berpusat pada potensi perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungan. Yang tepat adalah E. Nomor 28. Dalam menentukan tujuan khusus pembelajaran, hendaknya memperhatikan berikut ini, kecuali tujuan khusus pembelajaran yang relevan dengan standar kompetensi. B. Tujuan khusus pembelajaran yang berisi perumusan tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diharapkan dikuasai siswa setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran. C. Tujuan khusus pembelajaran bisa menyangkut aspek kognitif, psikomotorik, maupun afektif. D. Dalam merumuskan tujuan khusus pembelajaran perlu digunakan kata-kata yang operasional, yaitu kata-kata yang teramati dan terukur. Jawaban yang tepat adalah D. Dalam menentukan tujuan khusus pembelajaran perlu digunakan kata-kata yang operasional, yaitu kata-kata yang teramati, terukur, atau observable dan measurable. 29. Merumuskan tujuan pembelajaran dilakukan A. Setelah menentukan SK, KD, dan indikator yang akan digunakan yang terdapat pada silabus yang telah disusun. B. Setelah mengidentifikasi materi ajar berdasarkan materi pokok atau pembelajaran yang terdapat pada silabus. C. Setelah menentukan metode pembelajaran yang akan digunakan. D. Setelah merumuskan langkah-langkah pembelajaran yang terdiri dari kegiatan awal, inti, dan akhir. Jawaban yang tepat di sini adalah yang A. Oke, nomor terakhir atau 30. Dalam menentukan rencana implementasi kegiatan pembelajaran, perlu memperhatikan hal berikut. Kecuali menentukan model pendekatan, strategi, metode, teknik pembelajaran yang memungkinkan siswa berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. B. Strategi yang dipilih hendaknya menantang, memotivasi, mendorong minat siswa untuk secara mandiri menemukan sendiri pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai. Atau C. Beberapa pendekatan yang dapat digunakan antara lain pendekatan kontekstual, konstruktivisme, pembelajaran pemecahan masalah, pembelajaran individual, pembelajaran kooperatif, metode proyek, penugasan, dan lain sebagainya.
D. Menentukan rincian materi berupa fakta, konsep, prinsip, prosedur yang relevan dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Oke, untuk nomor terakhir ini yang tepat itu ada di choice D. Menentukan rincian materi, fakta, konsep, prinsip, prosedur yang relevan dalam menentukan dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran.